Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak Solih dan Solihah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran tematik pada hari Rabu. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa ya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, terima kasih kakak sudah berdoa bersama-sama. Nah, setelah itu yang belum menyiapkan buku tematik 6A-nya silahkan dibuka bukunya subtema 1 pembelajaran 4, 5, dan 6. Baik, sudah siap belajar hari ini? Harus tetap semangat ya kak. Baik, hari ini kita akan belajar PKN. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu pengamalan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Coba, ada yang masih hafal Pancasila sila ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia, betul. Sila ketiga dalam Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, seperti yang sudah Ustazah jelaskan bahwa yang dinamakan pengamalan berarti sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sikap seperti apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengamalkan Pancasila sila ketiga? Nah, sikap terhadap pengamalan sila ketiga Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, negara. Kemudian bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Yang kedua, mengembangkan semangat persatuan dan keragaman. Yang ketiga, berteman tanpa melihat suku dan perbedaan, mau dia dari suku Jawa, Batak, suku Sunda, kemudian mau kulitnya putih, kulitnya hitam, orang yang mampu, orang yang tidak mampu, kita harus berteman, tidak boleh pilih-pilih. Mentang-mentang misalkan kakak kulitnya putih, tidak mau berteman dengan orang yang memiliki kulit hitam, berarti itu tidak mengamalkan Pancasila sila ketiga. Tidak boleh seperti itu ya kak, tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Rela berkorban demi bangsa dan negara saat ini apa? Yaitu dengan belajar yang sungguh-sungguh agar bangsa Indonesia ini memiliki generasi-generasi yang cerdas dan pintar. Kemudian yang kelima, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang keenam, bekerja sama dalam memajukan negara Indonesia. Ketujuh, saling menghormati satu sama lain. Jadi tidak boleh saling menjelekan, tidak boleh saling merasa paling benar sendiri, tapi harus menghormati satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya, bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ketika kita bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia, berarti sebisa mungkin kita mengurangi pembelian-pembelian yang di luar dari hasil karya masyarakat Indonesia. Misalkan kita senang beli barang-barang yang didatangkan dari luar negeri, sedangkan hasil karya orang Indonesia sendiri kita tidak mau membeli. Kemudian saling tolong menolong, tidak membeda-bedakan orang lain, mengedepankan kepentingan bersama untuk negara Indonesia ini daripada kepentingan pribadi. Itu adalah pengamalan Pancasila sila ketiga. Sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Jika belum, mari sama-sama kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan cara apa? Mengamalkan sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Begitu ya kakak ya.
Baik, selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Menentukan kesimpulan dalam sebuah teks. Apa sih yang dimaksud dengan kesimpulan? Kesimpulan biasanya merupakan tanggapan atau pendapat yang sesuai dengan informasi dari teks yang kita baca atau dari sesuatu yang kita dengar. Kesimpulan dapat dibuat dengan mengambil poin penting, intisari, atau informasi penting dari teks tersebut. Untuk membuat kesimpulan teks ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama menentukan ide pokok. Sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ide pokok itu adalah inti dari bacaan tersebut apa, poin pentingnya apa, kemudian mencatat kata kunci. Dan ketiga, membuat pernyataan yang sesuai dengan ide pokok dan kata kunci teks. Jadi ketika sudah menentukan ide pokoknya, sudah menentukan kata kuncinya dari sebuah teks, maka ditulis kesimpulan dari bacaan teks yang telah kita baca. Itu cara menentukan kesimpulan dalam sebuah teks. Nah, selanjutnya di sini ada contoh teks laporan di halaman 30. Coba dibuka buku tematiknya, Kak. Di sini ada teks yang berjudul Budidaya Tomat di Pegunungan. Coba dilihat, kira-kira ada berapa paragraf dalam teks ini? Ya, betul, ada 4 paragraf. 1, 2, 3, 4. Ya, betul. Dari masing-masing paragraf kita cari kesimpulannya. Bagaimana caranya? Seperti langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Coba kita lihat. Nah, kesimpulan dari paragraf yang pertama yaitu kawasan gunung berapi subur dan cocok untuk bertani. Kemudian dari paragraf kedua, nah, sebelum menentukan kesimpulan, kakak baca terlebih dahulu. Kesimpulannya adalah tanaman yang paling banyak ditanam di pegunungan berapi adalah tomat. Yang ketiga, kesimpulan dari paragraf ketiga yaitu beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk menanam tomat, yaitu menyemai benih tomat, kemudian memindahkan ke lahan yang sudah disiapkan, kemudian memilih tanah yang subur dan gembur untuk ditanami tanaman tomat. Dan paragraf yang terakhir kesimpulannya adalah tanaman tomat dapat tumbuh subur jika dilakukan perawatan. Itu dia kesimpulan dari masing-masing paragraf dari teks yang berjudul Budidaya Tomat di Pegunungan. Sudah pahamkah bagaimana cara menyimpulkan suatu teks dalam masing-masing paragraf? Baik, selanjutnya kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Kita akan belajar mengidentifikasi kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Masih ingat ada berapa negara? Ada 10. Oke, baik. Yang pertama itu ada Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya yang beragam. Nah, di Indonesia sendiri dataran rendahnya itu biasanya digunakan untuk pertanian. Nah, pertanian, kemudian perkebunan yang menghasilkan sumber daya alam seperti padi, sayuran, kopi, teh, karet, cengkeh, dan lain sebagainya. Kemudian negara yang kedua yaitu Malaysia. Nah, hasil hutan jadi komoditas ekspor. Penghasilan karet terbesar di dunia. Jadi Malaysia ini adalah negara penghasil karet terbesar di dunia. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Singapura. Nah, Singapura ini tidak memiliki sumber daya alam. Nah, hanya memiliki pertanian hidroponik dan peternakan unggas, ya, itu Singapura. Kemudian ada Thailand. Thailand ini adalah negara yang juga
memiliki kekayaan di bidang pertanian, ya. Bahkan Thailand ini dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Wah, Masya Allah, berarti Thailand ini adalah negara yang subur. Kemudian yang kelima ada Filipina. Nah, Filipina ini adalah sama negara pertanian dan perkebunan di dataran rendah. Komoditas ekspornya adalah karet, kelapa, kemudian ada kayu, seperti itu ya. Lahan pertanian dan perkebunan. Selanjutnya yang keenam ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Dataran rendahnya dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian. Kemudian ada lagi Kamboja. Kamboja ini merupakan penghasil ikan tawar utama di Asia Tenggara karena lautnya yang sangat luas. Kemudian ada Vietnam. Vietnam dataran rendahnya menjadi pusat utama industri di Vietnam. Jadi pusat industri pengolahan pangan, kemudian pusat industri pengolahan hasil bumi, hasil sumber daya alam itu di Vietnam. Selanjutnya ada Thailand sudah dibacakan. Kemudian ada Myanmar. Myanmar ini adalah memiliki lembah sungai Sitang. Nah, usaha perkebunan tembakau. Kemudian dataran tingginya banyak perkebunan teh ya. Nah, untuk pantainya, pantai Arakanioma banyak ditanami sayur-sayuran. Pegunungannya banyak menghasilkan usaha pertambangan timah. Kemudian di Laos juga sama, usahanya banyaknya pertanian. Kemudian ada sungai yang memiliki banyak ikan tawar. Itu adalah fungsi pemanfaatan kondisi geografis di negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Selanjutnya kita belajar SBDP. Kemarin kita sudah menjelaskan atau kita sudah belajar tentang bagaimana cara atau teknik membuat patung. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi teknik membuat patung dari bahan lunak. Kemarin kita sudah membahas bahan patung itu ada yang dari bahan lunak, ada yang dari bahan keras. Ya, seperti itu. Nah, untuk membuat patung dari bahan lunak yaitu dengan cara membutsir. Masih ingat membutsir itu apa? Nah, membutsir itu adalah teknik mengurangi sedikit demi sedikit hingga benda yang diinginkan terbentuk. Jadi mengurangi sedikit demi sedikit agar benda yang kita harapkan menjadi terbentuk. Kemudian ada yang kedua, teknik pijatan, yaitu menyusun lempengan tanah liat sesuai rancangan patung yang akan dibuat. Seperti itu ya, contohnya dipijat-pijat supaya bentuknya sesuai dengan apa yang kita ingin buat. Kemudian ini ada teknik lintingan, yaitu menyusun lintingan-lintingan kecil tanah liat. Seperti itu ya contohnya. Kemudian ini ada teknik memutar, yaitu menggunakan alat putar. Jadi membutsir itu menggunakan bahan-bahan yang lunak. Kalau teknik lintingan itu ada yang membuat patung dari koran, kemudian dilinting. Dan ini menggunakan tanah liat menggunakan alat putar. Nah, siapa yang sudah membuat tugas kerajinan membuat patung kemarin? Ayo, yang belum segera dikumpulkan ya, Ustazah tunggu. Baik, itu saja yang Ustazah sampaikan untuk pembelajaran tematik hari ini. Tugas tematik hari ini yang pertama adalah mengerjakan latihan soal halaman 32. Ayo berlatih. Bagian 1 dan bagian 2. Kemudian kerjakan dengan teliti dan rapi.
Kemudian mengerjakan di buku tulis dan dikumpulkan sampai dengan jam 11. Semangat kakak mengerjakan tugasnya, harus dikumpulkan hari ini. Baik, cukup sekian dari Ustazah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa kakak terima. Ustazah akhiri dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.